Halo semuanya, kembali lagi di channel Ubayfy. Hari ini kita akan membahas berita yang sedang viral di media sosial guys. Namun kembali kami mengingatkan sebelum kalian menonton, tolong guys, tolong dengan sangat kalian subscribe dulu guys. Karena lagi-lagi kami melihat di YouTube Studio ada 50%-an dari kalian yang menonton doang dan belum subscribe guys. Jadi untuk mendukung channel kami agar lebih berkembang ke depannya guys, selaku sesama warga Indonesia, silahkan subscribe dulu guys. Kami tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Udah subscribe? Oke, mantap. Mari kita bahas hari ini tentang hal kontroversial yang terjadi di Olimpiade Paris 2024 guys. Bagaimana berita lengkapnya? Mari kita bahas. Check it out. Seperti yang kita tahu, Olimpiade 2024 sendiri itu akan diadakan di Paris atau sedang berlangsung di Paris guys. Nah, Olimpiade kali ini mengandung ataupun menimbulkan banyak sekali reaksi dari netizen dari berbagai belahan dunia, di mana Olimpiade Paris kali ini dinilai sebagai Olimpiade paling banyak menuai kontroversi guys. Seperti halnya Piala Dunia yang diselenggarakan 4 tahun sekali, Olimpiade juga berlangsung selama 4 tahun sekali guys, dimana bahkan di Olimpiade sendiri ada cabang sepak bolanya. Nah, gelaran Olimpiade 2024 di Paris sendiri itu akan diikuti oleh lebih dari 10.500 atlet dari 206 negara guys, atau Komite Olimpiade Nasional mereka, di mana mereka akan bersaing pada 32 cabang olahraga. Olimpiade ini sendiri akan berlangsung dari tanggal 26 Juli sampai dengan 11 Agustus 2024. Jadi saat video ini tayang, Olimpiade di Paris itu sedang berlangsung. Nah, seperti kita tahu, cabang olahraga sendiri guys banyak sekali pencintanya. Bahkan di tanah air kita sendiri, saat timnas kita tidak lolos Olimpiade Paris 2024, kita kecewa guys. Namun kita tidak perlu bersedih karena Indonesia sendiri berhasil mengirimkan 29 atletnya untuk mewakili Indonesia atau negara kita tercinta ini di gelaran Olimpiade 2024 di Paris guys. Sebenarnya Olimpiade Paris 2024 ini menuai banyak sekali dukungan dari berbagai pihak guys. Apalagi mereka menjanjikan konsep awalnya adalah konsep yang ramah akan lingkungan. Namun di dalamnya sendiri terbungkus banyak sekali kontroversi, seperti kontroversi eksploitasi tenaga kerja, penistaan agama, hingga yang berdampak kepada perpolitikan guys. Skandal-skandal ini pun beredar di berbagai platform media sosial guys, bahkan menjadi perbincangan netizen di seluruh dunia dan membuat penyelenggara Olimpiade ini meminta maaf akan beberapa kasus. Bahkan warga Paris sendiri yang notabene-nya adalah warga ataupun masyarakat yang ada di venue tuan rumah Olimpiade 2024 ini menolak keras kehadiran Olimpiade ini guys di tempat mereka, di mana warga Paris sendiri menolak Olimpiade ini diselenggarakan di tempat tinggal mereka guys, karena menurut warga Paris ini akan mengganggu pekerjaan ataupun aktivitas mereka sehari-hari. Jadi banyak sekali orang di Paris yang menolak Olimpiade ini. Nah, kembali ke skandal eksploitasi tenaga kerja guys, di mana pada gelaran Piala Dunia Qatar 2022 Prancis sendiri menjadi salah satu negara yang menyuarakan tentang eksploitasi tenaga kerja yang dibayar rendah guys. Namun kali ini saat mereka sendiri yang menjadi tuan rumah untuk Olimpiade, mereka pun melakukan hal yang sama guys, di mana para pekerja ataupun orang-orang yang bekerja di venue Olimpiade Paris ini dibayar dengan upah minimum yang sangat rendah. Jika kita menilik dari sejarah, memang ada beberapa skandal Olimpiade yang pernah terjadi selama sejarah Olimpiade ini diselenggarakan. Di antaranya adalah Olimpiade Melbourne 1956, Olimpiade Meksiko 1968, dan Olimpiade Munchen 1972. Dan bahkan Olimpiade 2017 pernah memboikot hampir seluruh atlet Rusia karena mereka diduga menggunakan doping. Nah, selain skandal Olimpiade yang sudah kita jabarkan tadi yang membuat citra Olimpiade ini buruk di dalam sejarah mereka, ternyata Olimpiade sendiri juga pernah menuai apresiasi ataupun mencatatkan sejarah-sejarah indah, terutama di pembukaannya guys. Salah satunya yang paling ikonik mungkin adalah Olimpiade yang dilaksanakan di Spanyol yang bertepatan di Barcelona
pada tahun 1992, di mana saat itu atlet dari Paralympic Archernya yaitu Antonio Rebolo menyalakan api Olimpiade atau obor Olimpiade itu menggunakan panahnya guys, yang membuat hal tersebut sangat ikonik di tahun tersebut. Ada juga Olimpiade Seoul Korea Selatan di tahun 1988, di mana mereka menampilkan kesenian bela diri taekwondo besar-besaran. Ada juga Olimpiade Los Angeles 1984, di mana ada US Army yang membentuk logo Olimpiade yang sangat keren. Dan opening Olimpiade yang mungkin menjadi opening terbaik sepanjang sejarah itu ada di Olimpiade Beijing 2008, di mana mereka mendapat predikat sebagai opener seremoni terbaik atau pembukaan Olimpiade terbaik sepanjang sejarah, di mana saat itu para penari China menampilkan tarian, alat musik, dan kesenian digital yang bertemakan budaya-budaya China guys. Keindahan itu pun terekam jelas dari video pembukaan di tahun itu. Jadi selain banyak sekali skandal yang tercatat di sejarah Olimpiade, ada juga ternyata hal-hal yang berkesan dari opening seremoni Olimpiade. Giliran di Olimpiade Paris tahun ini itu menuai banyak sekali kontroversinya guys, dimana openingnya saja sudah menuai banyak sekali kecaman dari berbagai pihak. Kebobrokan dari penyelenggaraan opening ceremony ini selain membuat berbagai macam skandal tadi, mereka juga bahkan melakukan beberapa peraturan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keagamaan. Salah satunya adalah larangan berhijab bagi para atlet yang mewakili Perancis. Jadi ini benar-benar sangat kacau guys, pemerintah Perancis. Padahal mayoritas atlet wanita Prancis itu sendiri beragama Muslim guys. Nah, larangan ini sendiri diinisiasi oleh Menpora Prancis yang bernama Emily Audea Castera. Dia berlindung di balik alasan setiap atlet itu adalah milik negaranya yang tidak boleh mewakili simbol manapun, dan dia berkata juga kalau delegasi negara-negara Arab itu boleh menggunakan hijab, yang nggak boleh adalah para atlet yang mewakili Prancis. Hal tersebut jelas-jelas menuai kecaman dari berbagai pihak, dikarenakan larangan berhijab sendiri adalah larangan yang dinilai diskriminatif guys. Berdasarkan data, pemeluk agama Muslim sendiri di Prancis itu ada di urutan nomor 2 terbanyak guys. Di urutan pertamanya itu ada ateis. Jadi wajar orang-orang ateis ini tidak suka dengan hal yang berbau keagamaan. Mungkin, correct me if I'm wrong. Bahkan larangan tersebut mendapat kecaman dari Amnesty International guys, yang mengatakan kalau larangan terhadap atlet muslimah yang mewakili Prancis yang dilarang menggunakan hijab ini telah melanggar norma-norma dan juga melanggar hak asasi manusia guys. Dan bahkan hal ini pun disebut sebagai kebijakan yang diskriminatif. Hal-hal diskriminatif tersebut tidak hanya terjadi kepada para atlet muslim guys. Ternyata di opening seremoninya juga mengundang banyak sekali kecaman, di mana opening seremoni dari Olimpiade Prancis ini menampilkan parodi terhadap salah satu momen yang sakral bagi teman-teman kita umat Kristiani guys, dimana pada openingnya itu menampilkan parodi The Last Supper atau penjamuan terakhir. Hal tersebut membuat banyak sekali pihak dari umat-umat Kristiani ini marah guys, apalagi hal tersebut adalah sakral atau momen sakral di agama Kristen. Bagi teman-teman yang beragama Kristiani, boleh mungkin komen di bawah untuk memperjelas. Kadang mungkin kami salah menyampaikannya guys. Namun hal tersebut menuai kecaman, walaupun alibi dari pihak panitia penyelenggara opening ceremony ini mengatakan mereka tidak bertujuan untuk memparodikan The Last Supper atau penyajian terakhir tadi, tapi mereka bermaksud lain. Namun orang-orang tidak bodoh dan mengetahui kalau niatan mereka memang ke arah situ guys. Paris sendiri sebenarnya sudah 3 kali dengan yang 2024 ini menyelenggarakan olimpiadenya guys, dimana pertama kali itu terjadi di tahun 1900 dan yang kedua ada di tahun 1924. Walaupun sudah diadakan berkali-kali di negara mereka, namun tetap penolakan untuk olimpiade ini jelas-jelas ditolak oleh warganya sendiri guys.
Alasan masyarakat menolak Olimpiade di Paris selain karena Paris nanti akan padat dengan pengunjung guys, mereka juga mengatakan kalau dengan adanya Olimpiade ini biaya untuk transportasi itu naik 2 kali lipat. Dan bahkan pra Olimpiade guys, wali kota Paris saat ini yaitu Anne Hidalgo sempat mengkhawatirkan kalau persiapan dari opening ataupun dari venue-venue Olimpiade ini tidak bisa mencapai target di hari H. Penolakan lainnya juga berasal dari wilayah utara kota Paris, di mana ada wilayah bernama Saint-Denis yang menolak keras adanya Olimpiade di tempat mereka guys. Apalagi salah satu cabang olahraga air serta pembukaan Olimpiade itu akan diselenggarakan di sungai yang bernama Sungai Seine di wilayah Saint-Denis. Nah, Saint-Denis ini sendiri sebenarnya terkenal sebagai wilayah yang miskin di Paris guys. Tapi malah pemerintah Prancis sendiri memilih Saint-Denis ini untuk dijadikan salah satu tempat untuk cabang olahraga serta pembukaan dari Olimpiade. Padahal jelas-jelas mereka menolak. Nah, melansir dari The Inside Games, penolakan ini bahkan terjadi dari sekelompok warga yang memprotes kualitas air yang ada di Sungai Seine guys, dimana mereka menyebutkan kalau sungai itu adalah sungai yang memang punya kualitas air yang buruk. Padahal sungai tersebut berencana digunakan oleh pihak penyelenggara Olimpiade sebagai venue olahraga seperti renang maraton dan triathlon. Ternyata kebersihan dari Sungai Seine ini sendiri memprihatinkan guys, dimana salah satu bakteri yang ada di sana saat tes E. coli di Juni lalu memperlihatkan kalau standar kualitas air di Sungai Seine ini berpotensi menyerang para atlet yang akan berlomba, apalagi virus E. coli yang akan berasal dari sungai tersebut. Walaupun untuk uji cobanya agar para atlet ini yakin bahwa Sungai Seine ini bisa digunakan, wali kota Paris yaitu Anne Hidalgo tadi rela untuk melakukan uji coba berenang langsung di Sungai Seine tersebut. Hal tersebut dilakukan Anne Hidalgo untuk meyakinkan para atlet ataupun para panitia Olimpiade bahwa Sungai Seine ini siap untuk digunakan. Bahkan Presiden Prancis sendiri yaitu Emmanuel Macron juga berencana berenang di sungai itu juga guys. Namun Emmanuel Macron ini merevisi statementnya yang berkata kalau dia akan berenang di Sungai Seine itu, tapi waktu Olimpiade sudah selesai. Bang Macron, Sungai Seine sendiri dengan berbagai masalahnya juga dikenal sebagai salah satu sungai yang pengolahan limbahnya itu sangat amat buruk. Dan bahkan pada tahun 1923 sempat ada larangan untuk berenang di sungai tersebut. Jadi bayangkan sungai tersebut akan digunakan untuk cabang olahraga para atlet yang akan berkompetisi di Olimpiade guys. Padahal jelas-jelas sungai tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Pemerintah Prancis sendiri sebenarnya sudah berinvestasi sekitar 1,4 juta euro untuk menanggulangi ataupun membersihkan Sungai Seine ini guys. Namun kekhawatiran akan virus-virus dan bakteri yang akan menyerang para atlet masih tetap ada. Dan bahkan warga yang kesal pun membuat salah satu ajakan, di mana ajakan ini sebenarnya ajakan yang jorok guys. Namun karena untuk membuat agar sungai tersebut tidak dipakai, para warga di lokasi itu beramai-ramai mengajak warga-warga lainnya untuk di sungai tersebut. Ajakan beramai-ramai tersebut dilaksanakan ataupun dibuat untuk protes kepada pemerintahan Prancis yang seakan-akan acuh dalam mendengar para protes dari warga yang tidak boleh menggunakan Sungai Seine. Bahkan ajakan tersebut pun viral di sosial media guys, dengan tagline ataupun hashtag The Chill Dance Slang, dimana yang berarti saya buang di Sungai Seine. Ada juga bahkan beberapa atlet yang sudah speak up dan mengatakan memang Sungai Seine ini tidak layak untuk digunakan guys sebagai tempat perlombaan adu renang tadi ataupun sebagai venue pembukaan Olimpiade.
Dan bahkan seorang profesor bernama Billy Sullivan mengatakan saking parahnya sungai tersebut, jika atlet berlomba di sana, yang menang bukan para atlet tapi para kuman di Sungai Seine lah yang akan menang. Walaupun sudah diprotes dengan sangat keras, opening ceremony tetap dilangsungkan di dekat sungai tersebut guys. Dan pemerintah Paris pun seakan tutup telinga terhadap protes dari para warga tersebut guys. Dan untuk olahraga yang menggunakan sungai Seine itu tetap akan diselenggarakan. Waduh. Menuju ke skandal lainnya guys, di mana panitia Olimpiade menerapkan standar ganda mereka kepada negara seperti Rusia dan Belarusia. Para panitia Olimpiade ini membatasi atlet yang akan berlaga di Olimpiade Paris guys, yang berasal dari Rusia dan Belarusia. Hal ini adalah bentuk boykot ataupun banned mereka terhadap Rusia yang menginvasi Ukraine. Bahkan para atlet Rusia dan Belarusia ini, kalaupun mereka menang dari salah satu cabang olahraga, mereka dilarang untuk menyanyikan lagu kebangsaannya dan mereka juga dilarang untuk mengibarkan bendera negaranya guys. Dan mereka juga dianggap sebagai atlet netral. Jadi mereka di sana hanya dianggap sebagai atlet yang meramaikan Olimpiade ataupun atlet yang tidak mewakili negaranya tapi berkompetisi untuk dirinya sendiri. Hal tersebut dinilai oleh banyak orang sebagai standar ganda dari pihak penyelenggara Olimpiade sendiri, di mana negara yang sangat mengesalkan ataupun bikin kesel yaitu Israel malah diperbolehkan untuk ikut serta dalam Olimpiade. Padahal jelas-jelas Israel ini terkait untuk kasus Israel sendiri, International Olympiade Committee atau IOC, mereka mengatakan kalau mereka tidak bisa untuk melarang Israel berkompetisi di Olimpiade karena Israel ini masih belum jelas salah. Matamu belum jelas salah. Sayang banget guys, padahal saudara-saudara kita dari Palestina itu banyak sekali yang gugur. Bahkan yang gugur itu bukan hanya warga sipil guys, tapi juga para atlet. Dimana ada ratusan atlet Palestina gugur saat invasi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Dan yang lebih membuat hati kita terenyuh, Palestina sendiri hanya bisa mengirimkan 8 orang atlet yang tersisa untuk berkompetisi di Olimpiade. Walaupun IOC sendiri menerapkan standar ganda dalam melihat masalah-masalah tersebut, tapi banyak juga dukungan yang mendukung para saudara-saudara kita dari Palestina guys. Salah satunya adalah pendukung dari klub Paris Saint-Germain ataupun PSG. Mereka membawa bendera saat pembukaan Olimpiade cabang olahraga guys. Jadi respect untuk teman-teman dari fans PSG guys. Mantap. Nah, skandal lainnya juga datang dari cabang olahraga sepak bola wanita guys, di mana timnas Kanada mencoba untuk memata-matai timnas New Zealand menggunakan drone. Padahal timnas wanita Kanada ini sendiri berposisi ataupun berstatus sebagai juara bertahan Olimpiade. Mereka di pergelaran Olimpiade edisi lalu mendapatkan medali emas. Tapi kenapa mereka menggunakan hal ataupun cara yang tidak fair seperti ini guys, yang tidak sportif. Nah, dalang dari kejadian memata-matai timnas New Zealand itu sendiri berasal dari dua staf pelatih timnas Kanada, yaitu yang bernama Joseph Lombardi dan Jasmine Mender. Aksi tersebut mereka lakukan pada tanggal 19 dan 22 Juli 2024. Saat itu timnas New Zealand sedang melakukan latihan. Akibat dari kejadian tersebut, kedua staf pelatih tersebut langsung diberhentikan dan dipecat secara tidak hormat oleh Federasi Sepak Bola Kanada. Mereka dinilai mencederai sportivitas dan juga fair play guys. Federasi Sepak Bola Kanada sendiri mengatakan kalau hal ini adalah kejadian yang memalukan federasinya. Bahkan salah satu staf kepelatihan yang bernama Joseph Lombardi tadi itu dihukum kurungan 8 bulan penjara guys.
untuk Jasmine Mander sendiri, dia masih tidak mendapatkan hukuman yang sama karena dia masih menolak untuk dituduhkan sebagai salah satu orang yang terlibat. Skandal lainnya juga datang dari penggunaan doping dari atlet Irak bernama Sajat Sehan dari cabang olahraga judo, guys. Dimana Sajat Sehan ini diduga menggunakan doping oleh panitia penyelenggara Olimpiade. Jadi itulah guys kontroversi dan juga skandal-skandal dari Olimpiade Paris 2024 guys. Jadi sebelum Olimpiade ini diselenggarakan sudah ada berbagai macam skandal dari eksploitasi tenaga kerja, opening seremoninya yang menistakan agama, serta juga standar ganda yang datang dari pihak komite Olimpiade itu sendiri, dan juga kasus seperti memata-matai tim lain dan juga penggunaan doping guys. Bagaimana menurut kalian, apakah Olimpiade Paris ini termasuk Olimpiade terburuk sepanjang sejarah? Komen di bawah. Sebenarnya ada juga skandal seperti kaum pelangi guys, namun kami males untuk membahasnya, jadi nggak usah kita bahas saja. Kalian boleh baca-baca sendiri artikelnya, oke? Cukup sekian untuk video hari ini. Apabila dari kalian ingin merevisi, menambahkan, ataupun merequest video lainnya, boleh komentar juga di bawah guys. Jangan lupa juga berikan dukungan untuk channel kami agar channel kami lebih berkembang ke depannya guys, dengan cara menekan tombol like, subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya guys. Serta jangan lupa untuk men-share video ini ke siapapun yang kalian kenal. Kami juga ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubay_5. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Ciao.